kecil bersama ibu. Di pinggir desa yang waktu itu belum semua rumah pakai listrik. Kalau malam ya cuma lampu minyak yang jadi penerang. Dan suara jangkrik, suara kodok, suara angin jadi pengiring tidur kami setiap malam. Rumah kami berdempetan dengan rumah Bu Warti, seorang janda tua yang katanya punya ilmu hitam. Orang-orang gak berani ngomong sembarangan soal dia. Tapi aku pernah lihat sendiri. Hal yang bikin aku yakin kalau dia itu bukan orang biasa. Semua berawal waktu ibu mulai buka warung kecil-kecilan di depan rumah. Cuman 2 meja dan etalase kaca sih. Tapi laris. Dan pembelinya pun gak pernah sepi. Bu Warti, dia gak pernah beli. Tapi sering duduk di kursi bambunya mandangin kami dari seberang. Dan entah kenapa sejak itu, dia gak pernah senyum. Matanya juga dingin, kayak ada lagi nyimpan sesuatu. Suatu malam, aku lagi cuci piring di dapur belakang. Tiba-tiba, ada bau melati yang nyengat banget. Padahal kami gak punya pohon melati. Lalu aku dengar suara cekikikan kecil dari balik rak piring. Aku nengok, tapi anehnya itu gak ada siapa-siapa. Sejak malam itu, hidup kami pun berubah. Ibu mulai sakit-sakitan, panas dingin juga. Tapi waktu diperiksa mantri, katanya normal. Setiap malam, ibu ngigau. Dan waktu aku tanya dia lihat apa, suaranya pelan dan bergetar. Kata ibu, ada yang ngintip dari dapur. Dan rambutnya itu panjang. Aku pernah jagain ibu di ruang tengah. Malam itu aku lihat bayangan perempuan berdiri nempel di dinding. Rambutnya nutupin muka dan kakinya itu gak nyentuh lantai. Hari berikutnya aku bersih-bersih dapur belakang. Dan di bawah rak kayu, aku nemu satu bungkusan kain putih yang diikat kencang. Pas aku buka, isinya itu bikin dadaku kayak berhenti berdetak. Ada satu boneka lilin yang dililit rambut. Dan ada kertas kecil bertuliskan nama ibuku. Aku bawa itu ke Pak Bejo, orang pintar yang rumahnya di ujung kampung. Waktu dia lihat isinya, dia cuma ngelus dada dan bilang, "Ini santet. Dan yang ngirim santet ini bukan orang jauh." Waktu malam Jumat Kliwon, Pak Bejo minta kami siapin sesajen di dapur belakang. Dia bilang, penunggunya bakal datang malam itu. Jam 12 malam, semua lampu minyak padam. Angin masuk lewat celah atap, dan dapur pun jadi dingin banget. Dan aku lihat, dari balik jendela dapur, ada sosok perempuan yang berdiri dan rambutnya itu panjang banget. Tangannya bengkak sesuatu, bungkusan kain putih. Dan waktu aku mau teriak, sosok itu hilang. Tapi di lantai bungkusan itu jatuh dan terbakar sendiri. Besok paginya, Bu Warti ditemukan pingsan di kebun belakang rumahnya. Tangan kanannya gosong kayak habis kena api. Di rumahnya, Pak Bejo nemu banyak benda aneh. Ada boneka lilin, rambut, dan nama-nama warga. Termasuk nama anak kecil yang meninggal minggu lalu. Ibuku mulai sembuh. Tapi sampai hari ini, kalau aku ke dapur malam-malam, kadang aku masih tercium bau melati. Dan setiap kali itu terjadi, aku ngerasa ada yang duduk di pojokan dapur, nunduk sambil